Bante, Ya, saya mau bertanya. ya. Saya merasa apabila ada umat yang ingin berdana, eh, tapi cara berdananya saya lihat nih agak tidak sesuai dengan saya. Jadi saya minta penjelasan Bante. Umat tersebut berdananya, contohnya di hari ini dia berdana, masukin namanya ke list, tapi dia transfernya pada saat di hari uposata, pada saat dia menjalankan atasila. Jadi, apakah ini termasuk pandangan yang benar atau pandangan yang keliru, Bante? Mohon penjelasan Bante. Terima kasih. Ya, banyak faktor dalam berdana, khususnya berdana kepada para biku. Ya, berdana barang yang kapia. Barang kapia itu apa? Kata kapia itu artinya pantas untuk seorang biku itu gunakan. Contoh dana yang bukan kapia, yang bukan hal pantas untuk para biku, itu misalnya berdana permisi bicara ya, yang supaya mudahnya untuk dimengerti, misalnya boneka wanita, ya, misalnya Barbie atau apa ya, atau apa namanya berdana binatang piaraan, berdana apa begitu yang itu bukan barang kapia untuk biku. Termasuk juga beberapa dana itu bisa menjadi kapia, bisa menjadi akapia, bisa menjadi patut, bisa menjadi tidak patut. Misalnya berdana berupa uang. Nah, ini harus dibuat patut. Beberapa ya menjadi tidak patut kalau berdananya itu ya yang tidak patut bukan pihak si pendananya. Cukup untuk dimengerti bagaimana kebiasaan para biku, gitu saja. Harus mengerti juga, harus mau menerima juga dengan apa yang biku itu punya keterbatasan. Beberapa orang tidak puas, kok kami berdana kok bikunya nggak mau terima langsung. Nah, begitu. Diserahkan kepada orang yang apa namanya bukan tujuan saya berdananya kepada dia, begitu. Tapi sesungguhnya ya itu adalah kebiasaan para biku untuk jika dana itu akapia tidak patut, ada kemungkinan untuk dibuat patut tidak. Misalnya dana makanan di sore hari begitu ya, itu bukan barang patut untuk biku. Jadi dibuat patut bagaimana? Meminta atau menunjuk salah seorang aramika, orang yang tinggal di wihara atau pengurus wihara atau siapa untuk membantu mengurus. Jadi barang akapia ini oleh pendana baik berupa makanan di lewat tengah hari atau berupa jatuh pacaya, berupa kita mengatakan itu uang cash begitu ya, itu barang akapia bagi biku. Nah, caranya ya itu ada cara untuk dibuat kapia. Ya adalah menyerahkan kepada kapia karaka. Kapia itu patut, karaka itu pembuat. Pembuat sesuatunya menjadi patut untuk para biku. Sehingga istilah kapia karaka itu dipakai. Yaitu dibilang itu semacam asisten begitulah ya. Semacam asisten biku atau apa namanya lebih bagusnya penolong biku begitulah. Penolong biku untuk membuat barang-barang yang diperuntukkan biku yang bersangkutan itu
menjadi barang patut. Jika barang-barang ini adalah barang patut untuk biku dan atau barang itu sudah dibuat patut untuk biku, maka dana itu akan menjadi dana yang baik bagi pemberi maupun bagi penerima. Tentang waktu, sebagaimana yang ditanyakan, dia berdananya pada saat hari Uposatha. Ya tidak soal, oleh karena hari Uposatha dianggap sebagai hari sakral oleh kebanyakan umat Buddha. Secara tradisinya hari Uposatha adalah hari untuk berbuat baik. Nah, sehingga ya tidak sedikit juga di negara-negara Buddhis itu, di hari Uposatha itu pagi itu umat-umat banyak yang sudah berjajar di depan wihara untuk memberikan dana pindapata. Banyak sekali. Hanya keluar wihara begitu sebentar sudah penuh satu patah, bahkan lebih. Dan itu kebiasaan mereka lebih daripada hari-hari biasa. Ya itu adalah kebiasaan mereka, yang bukan berarti bahwa mereka itu berpikir bahwa biku itu makannya pas di hari Uposatha saja. Iya, hari biasa juga makan. Jadi tidak harus pas di hari Uposatha juga. Ya, kalau mau berbuat baik, ya toh, kebutuhan sehari-hari itu memang harus ada setiap harinya. Bagaimanapun itu karena itu sudah menjadi tradisi, jadi mungkin hari biasa juga berdana, tetapi pas hari Uposatha biasanya mengkhususkan hari Uposatha itu dimaksudkan itu Cicap Go itu loh. Cicap Go. Cicap Go itu masih ada tengahnya itu. Tanggal ke-8 sama tanggal ke-23. Jadi selain dari mengupayakan kebajikan dengan berdana, menjalankan sila, Uposatha sila, yaitu melatih 8 pokok pelatihan, ya, mendengarkan uraian dharma, bermeditasi, sharing dharma, atau membaca, kita mengatakannya itu parita, yang sesungguhnya ya membaca suta-suta itu kegiatan umat Buddha di hari Uposatha, menganggapnya sebagai hari sakral, hari untuk wihara. Hari untuk wihara. Maksudnya hari untuk wihara itu seharian dia di wihara. Ya, di negara-negara Buddhis itu pagi-pagi sudah sibuk dengan berbagai macam jenis kebajikan yang dilakukan. Entah itu berdana makanan, entah itu menyalakan lilin atau itu minyak itu ya untuk puja, atau telah mempersiapkan barang-barang puja sejak dari seminggu yang lalu, merajut kain ya, serpian-serpian itu yang dibuat semacam teratai, semacam apa sebagai puja. Nah, kalau di tradisi di Sri Lanka itu banyak semacam begitu. Nah, kalau di negara-negara yang lain itu mungkin dengan ini siap dengan kimoknya itu. Nah, untuk tempel di Buddha rupa, ya, beberapa tradisi, ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain lah yang lebih signifikan, yaitu mendengar dharma, menjalankan sila, bermeditasi, membaca parita-parita, suta-suta, masing-masing, tidak bareng-bareng. Kita kan bareng-bareng. Nah, di negara Buddhis itu masing-masing baca parita, satu di pojok sana, satu pojok sana, baca masing-masing sendiri-sendiri, ramai seperti tawon. Iya. Tapi ya itu ini menjadi suasana yang bukan gaduh, bukan apa, tapi justru menjadi sakral. Begitu. Masing-masing punya kesibukannya sendiri, punya kegiatannya sendiri-sendiri.
Nah, itu adalah kegiatan di hari Uposatha. Yang mana ya sebetulnya ya hari Uposatha ya seperti hari-hari yang lain, hari biasanya juga sama. Hanya yang namanya orang itu perlu ada yang namanya motivasi, perlu adanya courage, begitu. Dengan hari Uposatha, semuanya itu terkondisikan. Pihak wihara termasuk para bantenya juga sudah mengkondisikan sedemikian rupa untuk menerima masyarakat yang datang untuk melakukan kebajikan, baik itu berdana termasuk juga mendengarkan dharma, ya disediakan waktu, disediakan tempat, disediakan situasi dan kondisi yang kondusif untuk mereka itu bisa melakukan kebajikan dengan seluas-luasnya. Termasuk juga dorongan dari satu sama lain. Kalau di hari Uposatha yang datang ke wihara untuk melakukan kebajikan itu bukan 1-2 orang, tetapi sekian banyak orang. Ya, jadi apa namanya itu akan menjadi suasana yang mendorong suasana kebersamaan. Itu akan memberikan suasana hati yang lebih lagi. Oleh karena secara psikis manusia itu punya kecenderungan untuk mencontoh yang lain, untuk mengikuti yang lain secara bawah sadar. Ya, jadi kalau satu melakukan, yang lain cenderung melakukan. Jadi dengan banyaknya orang melakukan tindak kebajikan, ya itu mendorong pribadi satu di antara mereka itu, satu sama lain, itu saling mendorong. Seperti misalnya kalau kita di satu ruangan gitu, kemudian di ruangan itu ada sekian orang yang tepuk tangan. Kita nggak jelas kenapa mereka tepuk tangan. Nggak tahu apa yang ditepuk tangani, tapi kita ikut tepuk tangan juga. Kalau satu menguap gitu, cenderung untuk yang lain menguap juga. Kalau menangis, cenderung untuk menangis juga. Nggak tahu itu menangisi apa juga nggak jelas. Tapi langsung bisa menangis gitu, itu ikut menangis. Nah, itu kecenderungan psikis seseorang. Sehingga hari-hari tertentu yang ditetapkan atau yang menjadi kebiasaan orang bersama-sama berbuat bajik di sini di hari Uposatha. Nah, itu sesungguhnya adalah waktu yang paling kondusif untuk mengantar batin, mengarahkan batin, menempatkan batin, atau ya itulah mengkondisikan batin pada hal-hal bajik secara optimalnya. Jadi bukan hal yang salah, bukan hal yang tidak beres di sana, oleh karena memang itu suatu suasana hati yang dibutuhkan gitu ya. Meskipun secara logikanya sekali lagi tiap hari ya sama, berdana entah itu di hari Uposatha, di hari biasa ya punya nilai yang tidak kalah tingginya antara satu sama lain. Terlebih kalau mengingat ya kalau dananya itu berupa makanan diberikan kepada biku, ya bikunya tidak makan hanya setiap hari Uposatha. Begitu. Jadi tidak soal dengan itu ya, tidak soal. Nah, itu terkait dengan hari Uposatha ini sekaligus ya mengajak semua segenap umat Buddha untuk membuatnya sebagai hari yang penting bagi pribadi dalam kaitannya dengan tugas diri sendiri dalam ajaran Sang Buddha. Sang Buddha itu semua bukan demi wihara, bukan demi Sang Buddha. Sesungguhnya sebaliknya, Sang Buddha termasuk juga wihara memberikan semacam peluang bagi kita umat Buddha untuk bisa
mengkondisikan diri mendapatkan manfaat dalam hidup secara lebih optimal, secara lebih ideal. Sehingga kalaupun misalnya beberapa di hari Uposatha tidak mampu menjalankan 8 sila, tidak soal menjalankan 5 sila juga tidak apa-apa, tetap datang ke wihara, tetap melakukan hal yang bajik, baca parita, baca suta-suta, atau mendengarkan ceramah dharma, atau melakukan kebajikan yang lain, membersihkan hyolo, membersihkan altar, mengatur bunga, puja, dan ini dan itu dan sebagainya, sudah sangat bagus. Ya, di situ satu hari menjadi hari yang khusus begitu. Yang mana sesungguhnya wihara itu, nah kalau masih ingat, wihara itu bagi kita umat Buddha itu sebagai rumah pertama atau rumah kedua. Wihara itu rumah pertama kita atau rumah kedua kita? Rumah pertama kita. Nah, luar biasa. Oleh karena apa? Rumah pertama itu rumah utama. Oleh karena apa? Wihara itu tempat kita mendapatkan inspirasi, kebenaran, kebajikan, kemanfaatan yang lebih luhur yang mengantar pada bukan hanya manfaat untuk dunia ini, melainkan juga untuk dunia lain dan untuk manfaat yang tertinggi, yaitu apa? Terbebasnya diri dari segala penderitaan. Sedangkan rumah yang kita tinggali, misalnya rumah ini, meskipun lebih sering ditinggali, tapi posisinya adalah rumah kedua. Karena apa? Hanya bermanfaat untuk satu kehidupan. Kehidupan ini itu pun belum tentu akan tetap ditinggali. Sebentar kemudian mungkin pindah sudah ke tempat yang lain. Ya, pindah ke yang lebih bagus lagi, ke tempat yang lebih asri lagi, atau bagaimana. Ya. Dan itu pun juga untuk sebatas kenyamanan secara lahiriah, sebentar-sebentar. Sedangkan wihara, nah adalah tempat di mana kebahagiaan yang lebih dibandingkan sekedar kebahagiaan lahiriah yang ya orang bisa dapatkan dari rumah yang reguler, rumah biasa, rumah tinggal. Sehingga di sini wihara itu sesungguhnya adalah rumah pertama, yaitu yang dimaksud adalah rumah utama. Jangan segan-segan, jangan enggan, jangan merasa ada jarak dengan yang namanya wihara. Oleh karena itu adalah rumah utama kita. Wihara bukan punyanya biku, wihara bukan punyanya pengurus wihara, bukan punyanya yayasan. Wihara adalah milik semuanya, milik umat Buddha semuanya. Dan meskipun ada salah satu di antara mereka menjadi donatur utama, ya sesungguhnya juga itu bukan milik dia juga. Justru dia itu memberi dan menyediakan untuk semuanya tanpa pengecualian. Memang sudah diniatkan agar apa yang dia berikan itu memberikan manfaat bagi semua pihak, semua kalangan. Sehingga ini akan menjadi klop, ya, menjadi lengkap. Ya, ada tempat yang diupayakan oleh beberapa sejumlah pihak, kemudian menjadi bermanfaat bagi banyak sekali pihak, yaitu apa? Pihak yang berdana itu sendiri, selain dananya itu juga memberikan kebajikan bagi diri, dia sendiri juga, para donatur, mereka bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan wihara dengan kemudian melakukan kebajikan di sana lebih lanjut. Bagi orang lain, masyarakat secara luas juga bisa kemudian mendapatkan manfaat, yaitu dengan berbuat kebajikan di wihara itu. Secara langsung tidak langsung itu juga akan memberikan manfaat juga kepada
keberlangsungan wihara, ya dengan mau ikut mengurus, merawat, mengembangkan, bahkan ya oleh karena itu ya harus ada penerusnya. Ya ada yang membangun tapi tidak ada yang merawat juga tidak bisa lanjut. Ya, termasuk juga manfaatnya kepada para biku yang bisa tinggal nyaman di tempat yang ya layak tinggal, ya bahkan juga terkesan sangat nyaman, kondusif untuk melaksanakan ajaran-ajaran sang guru, termasuk juga sebagai tempat di mana keagungan sang Buddha itu bisa terkumandangkan. Nah, ini manfaat yang sangat besar. Ya, itu adalah salah satu bentuk juga, salah satu bentuk kita umat Buddha menunjukkan rasa tahu budi jasa kita kepada sang guru. Kita mendapatkan manfaat dari ajaran sang guru, sang Buddha. Kita diem saja, acuh tak acuh, tidak mau tahu, asal diri sendiri dapat manfaat, sudah tidak ada yang lebih dari itu, ya tidak soal juga. Tetapi apabila kita juga mengerti, paham tentang kebergantungan satu sama lain, orang yang bisa mengerti jasa, kemudian berbalas jasa kepada beliau yang telah membuat kebajikan, membuat kebaikan, memberikan kebaikan kepada kita, itu menjadikan diri kita itu menjadi mulia, memuliakan diri sendiri. Yaitu adalah salah satu kita umat Buddha semuanya yang patut melakukannya dalam kegiatan keagamaan kita, salah satunya adalah sebagai bentuk rasa tahu budi jasa kita. Kita mendapatkan hal yang baik dari beliau, tapi diam-diam saja. Tidak ada timbal balik apa yang semestinya atau sepatutnya, ya meskipun sedikit, meskipun kecil, apa yang bisa kita lakukan, kita andai tergerak hati untuk mau melakukannya, itu sama dengan memuliakan diri sendiri. Dipuji oleh para bijaksanawan, disenangi oleh siapapun, dan yaitu menjadi hidup kita itu lebih punya arti, lebih punya makna, lebih berharga, dan itu tentu berbeda dengan kehidupan pihak-pihak lain, orang-orang lain yang ya jauh dari nilai-nilai bajik, jauh dari orang-orang bajik, orang-orang bijaksana, jauh dari nilai-nilai kebajikan yang mungkin muncul dalam hati mereka. Itu tentunya menjadi ciri perbedaan manusia. Sang Buddha membedakan manusia. Tapi bukan dibedakan berdasarkan kulit, warna kulit, bukan berdasarkan kasta, bukan berdasarkan profesi, bukan berdasarkan usia, bukan berdasarkan gender, bukan berdasarkan golongan atau harta kekayaan yang lebih sedikit atau banyak, bangsawan atau rakyat jelata, melainkan perbedaan dari sisi apa? Dari sisi nilai kebajikan yang dimiliki oleh hati setiap masing-masingnya. Sang Buddha sendiri mengarahkan para biku, kalau mau bergaul, para biku, pilih perumah tangga yang punya keyakinan. Yang mereka yang tidak punya keyakinan, boleh ditinggal. Boleh dijauhi. Mereka yang punya keyakinan, boleh untuk diajak bergaul. Artinya apa? Sang Buddha membeda-bedakan memang. Tetapi itu semua memang menjadi dampak yang nyata, yang nanti kalau seorang biku bergaul dengan orang yang tidak punya keyakinan, itu secara langsung atau tidak langsung menjadi kerugian bagi pihak biku itu. Begitu.
itu mendatangkan bahaya. Orang yang tidak punya keyakinan di sini bagaimana? Tidak punya keyakinan pada ajaran Sang Guru Agung, Sang Buddha. Nah, begitu. Yang mana ajarannya itu ini bukan seolah-olah fanatis atau apa, bukan. Ajaran Sang Buddha itu ajaran universal, ajaran kebajikan yang sifatnya sangat-sangat general. Kalau orang tidak percaya ajaran Sang Buddha artinya apa? Menolak kebaikan, menerima keburukan. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahaya. Jadi mengapa Sang Buddha mengarahkan para biku untuk bergaul dengan mereka yang punya keyakinan, yaitu keyakinan pada pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha, memegang ajaran beliau. Nah, ini adalah hal yang ya kita semua umat Buddha patut untuk menandaskan pemahaman-pemahaman sedemikian rupa ke dalam diri, ke dalam hati masing-masing tentang ya kebajikan yang perlu ditumbuh kembangkan serta kaitannya dengan wihara, termasuk juga kaitannya dengan bagaimana kita berbalas budi sebagai orang yang tahu budi kepada Sang Guru Agung, apa yang mesti, apa yang patut, apa yang perlu kita sesuai dengan posisi, sesuai dengan status masing-masing, baik sebagai perumah tangga ataupun sebagai petapa atau para bikunya. Ya, punya apa? Rasa memiliki, punya rasa terima kasih, tahu budi jasa, berbalas jasa, dan itu semuanya membuat baik diri sendiri, masyarakat, dan keagungan Sang Guru bisa ya terkumandangkan sebagai bentuk rasa atau sebagai bentuk penunjukan apa hati baik kita kepada semuanya, termasuk juga kepada diri sendiri dan kepada semuanya, kepada masyarakat, kepada Sang Guru Agung, kepada para penerus beliau, yaitu para siswa-siswa beliau yang ya dengan penuh tanggung jawab, penuh kepedulian, penuh kasih sayang, dan penuh rasa terima kasih juga kepada Sang Guru melestarikan Dharma dari generasi ke generasi. Sehingga kita untuk zaman sekarang ini meskipun sudah berlangsung 2600 tahun, ya ajaran Sang Guru masih bisa mendapati ajaran beliau. Ini tentu tidak lepas dari peran para siswa. Ya, 400 tahun setelah Sang Buddha parinibbana, Tipitaka baru ditulis dalam bentuk tulisan. Dan karena ada tulisan ini memungkinkan ada semacam data atau sesuatu yang sifatnya itu ada simpanan begitu ya. Soalnya 400 tahun sebelumnya itu Tipitaka itu diajarkan dari mulut ke mulut. Misalnya Anatalakkhana Sutta. Orang belajar Anatalakkhana Sutta bagaimana? Datang kepada seorang guru. Gurunya memberitahu kalimat demi kalimat untuk dihafal. Setelah hafal dengan sutanya, diberitahu penjelasannya seperti demikian ini. Secara oral, secara verbal, yang namanya dari mulut ke mulut, bahasa dhammanya sebutannya adalah mukhapatha. Mukhapatha. Nah, ini pada awalnya, ya para biku hafal, misalnya beberapa kelompok biku di satu wihara, mereka belajarnya Majjhima Nikaya. Ada wihara lain menekankan pada Digha Nikaya. Ada wihara lain menekankan di Anguttara Nikaya, di Samyutta Nikaya, di Khuddaka Nikaya, bahkan begitu ya. Atau punya penekanan di Vinaya Pitaka dan sebagainya. Termasuk juga di Abhidhamma Pitaka. Nah, ini membuat Tipitaka itu bisa
lestari. Bagaimanapun karena situasi kondisi tertentu mengharuskan mereka, beliau-beliau itu memutuskan untuk menuliskan ajaran-ajaran Sang Buddha dalam bentuk aksara, tulisan, huruf di atas daun lontar. Membuatnya juga em-eman, bukan miliar-miliaran, tapi mati-matian. Soalnya daun lontar ini untuk bisa ditulisi, itu harus diambil daun lontar, tahu ya, itu dari pohon siwalan. Ya, yang buahnya segede gini, ya, dalamnya ada 3 biji. Nah, namanya siwalan atau ental. Kalau ental itu dari bahasa Sanskerta Pali juga, tala. Itu Jawanya menjadi ental begitu. Sebetulnya dari bahasa Sanskerta, bahasa Pali, tala. Ya. Kalau kita mengatakan lontar, lontar itu sebetulnya daun pohon tala itu. Kalau siwalan itu rasanya sih buahnya namanya siwalan. Nah itu daunnya itu diambil dari pohon lontar itu, kemudian masih berupa ini banyak duri, banyak gerigi begitu, potong, ya diiris, kemudian disisik, diambil dari tulang daunnya itu, ya tulang daunnya sesungguhnya juga sangat kuat itu. Biasa dipakai untuk payung, biasa dipakai untuk buat kaki mangkok kaki patah untuk para biku makan. Nah, juga itu tulang daunnya itu, lidinya itu. Nah, ini lembarannya itu kemudian dicelup, direndam, kemudian digodok, kemudian dikeringkan, kemudian digosok-gosok sampai licin, kemudian dibuat lembab, dikeringkan lagi, baru kemudian bisa ditulisi, digoret. Nah, jadi untuk mendapatkan sejumlah lontar yang siap sebagai tempat untuk menulis Tipitaka itu prosesnya tidak gampang. Dan setelah terkumpul Tipitaka itu tertulis dalam buku, itu ada sederet buku sekian, ya hampir 1 meter. Dan itu kalau lontar itu tumpuk-tumpukan sudah nggak karuan, itu bisa 1 rumah. Dan kalau salah lontar itu, salah tulis itu buang. Salah tulis soalnya apa? Yaitu akan menjadi tidak ini, atau salah goret begitu ya. Nah, itu adalah upaya para siswa dahulu yang dengan penuh peduli agar bisa memberikan manfaat bagi generasi-generasi penerus, agar bisa bermanfaat bagi bentuk rasa tahu budi mereka, beliau-beliau pada Sang Guru Agung Buddha. Termasuk juga itu sebagai bentuk penanaman kemuliaan bagi diri sendiri. Hidup menjadi sangat berarti. Di sini sesuai dengan posisi masing-masing, sesuai dengan status masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Yang satu bisa melakukan apa, yang lain melakukan yang lain lagi. Nah, itu menjadi warna-warni dan saling melengkapi. Nah, begitu ya, anumodana atas kegiatan kebajikan pada siang hari ini di rumah Bapak Aheng beserta dengan keluarga besar, Papa Mama, saudara, istri, putra, putri, termasuk juga para kerabat, ya, para sahabat, para kenalan. Ya, semoga ini menjadi kekuatan yang lebih tangguh lagi dalam bertahan, berjaya, melawan mara, melawan keburukan, melawan kenistaan, melawan kecelaan yang
ya selalu menantang, selalu mengiming-iming, selalu membujuk-bujuk, selalu membulan-bulani. Ya, dengan kekuatan kebajikan ini memberikan daya yang lebih kuat lagi untuk memerangi hal-hal yang tidak kondusif bagi diri, menuju pada yang lebih kondusif lagi, lebih mendatangkan manfaat yang luhur, yang mulia dalam hidup. Anumodana untuk semuanya. Sapitiyo viwajantu sabbarogo vinasatu